Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Pak Lukman ya yang sudah hadir 2 minggu lalu ya, sekarang hadir lagi. Mungkin nanti akan ada pembahasan tugas juga dari Pak Lukman yang Bapak Ibu sudah kerjakan ya. Jadi kalau saya cek kemarin Pak Lukman dari Bapak Ibu ada yang sudah mengumpulkan, ada yang belum Pak Lukman ya. Jadi nanti mungkin akan dibahas sama Pak Lukman. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan saja ke Pak Lukman ya Pak Lukman. Oke, oke, oke. Oke. Ya, terima kasih Bu Rizka. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Suara saya kejelasan. Jelas mboten Pak Jelas, Ardi? jelas, Jelas nggih Bu Pak Arvita nggih? Lukman. Jelas, Jelas. Pak. Jelas, alhamdulillah nggih. Kalau nggak jelas saya teriak-teriak gitu maksudnya. Kurang teriak kayaknya habis Iya. jelas saya. Habis kemarin, kemarin sudah habis waktu di Noyo teriak-teriak sudah itu sudah. Sekarang Soalnya waktunya agak ada bintang lembut-lembut tamu dikit. ya. Ada bintang tamu. Pak Betul. Lukman itu berdiri depan sendiri Bapak Ibu Iya, kemarin. tukang bagikan itu jajan gitu loh maksudnya Bu Rizka. Buat penting Pak. Kemarin saya hanya meramaikan juga sih, tapi bagian dari panitianya juga. Tapi kebetulan bukan panitia inti seperti itu. Tapi meskipun nggak panitia inti ternyata juga menguras pikiran sih dan tenaga sama aja kayaknya seperti itu. Oke. Eh, Sebelumnya selamat malam ya Bapak Ibu semuanya. Akhirnya 2 minggu lalu kita sudah berjumpa, sekarang berjumpa lagi. Dan insya Allah ini merupakan pertemuan terakhir untuk saya, ngoten nggih, karena ini pertemuan ke-6. Jadi nanti insya Allah pertemuan ke-7 itu adalah pertemuannya dengan Bulia seperti itu. Jadi karena saya sama Bulia memang selang-seling ngoten nggih. Nah, di sini saya tadi sudah sempat menyampaikan ke Bu Rizka juga gitu ya. Karena ini merupakan pertemuan terakhir saya gitu. Kayaknya, Jangan, jangan kayaknya. perpisahan dong. Jangan Bukan perpisahan maksudnya dong. perpisahan untuk yang pertemuan ketiga seperti Oh itu Bu gitu. Rizka. Oke. Kan nextnya nggak tahu lagi untuk mata kuliah apa lagi gitu. Tapi kalau bisa ya dosen yang lain gitu gitu. Biar Pak Ardi ketemu yang lainnya juga ya Pak Ardi ya. Tapi tetap Pak Lukman kan mesti sing dikangeni nicknya itu loh Pak, Flipback gitu loh. Betul Tapi, betul itu yang tapi paling kan tidak. di learning masih ketemu Pak Lukman itu. Nah, iya. Yang di dulu masih ketemu dengan saya ya Iya, Pak ya. ketemu. Masih sekarang Pak Lukman, sekarang Pak Lukman. Ya. Dan kayaknya agama ketemu saya juga lagi ya Pak ya. Iya, bener Pak. Betul, enggak tahu itu. Kayaknya kok banyak sekali wajah ini bisa bermutasi gitu ya, Pak ya. Seperti layaknya virus gitu ya, cepat banget untuk bermutasi berpindah satu tempat ke tempat yang lainnya seperti itu. Nah, oke, nggih. Hari ini saya mungkin akan melanjutkan materi, nggih. Tapi materinya sama dengan materi sebelumnya, yang 2 minggu lalu, gitu kita sudah membahas terkait dengan materi terkait dengan missing data. Kalau nggak salah itu kan. Gitu ya Pak Ardi ya. Bener Pak. Oke. Terkait dengan missing data. Oke. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang kemarin ingin ditanyakan atau sekiranya ada yang masih bingung, Ngoton. Terkait dengan bagaimana sih ngisi kalau kita menemukan data yang hilang atau missing data kayak gitu. Memang kalau secara simpelnya sih sebenarnya perilaku yang bisa kita lakukan untuk mengatasi missing data itu sebenarnya paling enak dibuang aja sih gitu ya. Row yang tidak ada isinya itu sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya. Secara statistik itu enggak apa-apa kayak gitu ya. Enggak masalah itu perilakunya gitu. Cuman kalau kita membuangnya gitu ya, imbasnya itu takutnya akan berakibat pada di bagian pengambilan kesimpulan, artinya atau keputusan yang akan kita ambil seperti itu. Sehingga mau tidak mau kan gitu ya, harus kita analisa gitu agar posisinya gitu ya, dalam kita mengambil keputusan itu atau kesimpulan itu
tidak jauh gitu ya dari kebenaran, atau harapannya kalau seandainya error itu errornya kecil kan seperti itu. Meskipun kalau kita berbicara statistik ya nggak apa-apa sih ketika kita menggunakan cold ya atau hot ya. Kemudian atau menggunakan mencari rata-ratanya atau moving average-nya atau menggunakan modusnya juga sebenarnya tidak masalah gitu ya. Dan bahkan yang 2 minggu yang lalu untuk mengisi missing data itu kita mengestimasinya bisa menggunakan salah satunya yaitu dengan cara eh, regresi gitu ya. Nah, yang kemarin sudah sempat kita praktekkan bersama ketika kita menafsirkannya bagaimana untuk memenuhi data yang hilang atau data yang tidak ada itu bisa kita perkirakan salah satunya dengan menggunakan eh, missing data dengan regresi linier seperti itu. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam Pak Denny. Saya baru baca new message-nya. Mohon maaf, Pak. Gitu. Nah, untuk yang hari ini sebenarnya saya masih sama gitu ya, kaitannya dengan materi kita yaitu terkait dengan forecasting gitu ya. Sebenarnya kalau kita berbicara forecasting ya atau meramalkan ini sama sih mengestimasikannya itu seperti apa gitu. Tapi dengan teknik yang berbeda lagi atau dengan metode lagi. Lebih-lebih kaitannya adalah karena kita berbicara tentang data science gitu ya, seringnya kita akan menemukan gitu ya, ada yang sifatnya adalah sampling error gitu ya. Kalau kita berbicara sampling error kan berarti memang metode yang kita gunakan kan tidak pas kan gitu ya. Tapi kalau non sampling error terkadang ada kesalahan dari kitanya kayak gitu ya. Atau sesuatu data yang harusnya kita dapatkan gitu ya, ternyata tidak kita dapatkan karena salah satu ketidakmampuannya kita atau bahkan ketidakinginan kita membuka atau terbukanya kita atau terkadang kalau kita mendapatkan pertanyaan itu kan kadang nggak mau jujur juga ya, ada beberapa poin seperti itu menyebabkan data yang kita dapatkan jadinya non sampling error kayak gitu, sehingga perlunya ada untuk memperkirakan gitu ya. Nah, memperkirakan kita di sini materi yang akan kita bahas, yang akan saya sampaikan di sini kita belajar bersama, nggih. Bapak Ibu semuanya, sebentar saya akan share screen dulu. Nah, oke. Sampun muncul PPT saya? Sudah Pak Lukman. Sampun nggih. Nah, oke, oke. PPT saya. Materi saya untuk hari ini yaitu terkait dengan peramalan atau forecasting gitu ya. Nah, apa sih ketika kita berbicara terkait dengan masalah forecasting ini seperti itu? PPT-nya ini sangat sedikit banget ya Pak ya. Nggak seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Ini hanya 13 slide saja. Yang satunya pembuka, satunya penutup kayak gitu. Cuman nanti kita akan melihatnya kalau kita kembali praktek menggunakan Excel. Lebih-lebih saya sampaikan kembali bahwa di sini saya prakteknya adalah menggunakan Excel, sedangkan Bulia menggunakan RapidMiner gitu ya. Sebenarnya platform itu bisa digunakan sih gitu ya, agar kita tahu mau pakai yang mana sehingga kita bisa memperkirakan errornya bagaimana. Secara mudahnya begitu, Ibu. Nah, kalau kita berbicara peramalan gitu ya, mungkin Pak Ardi tahu enggak yang dimaksud dengan peramalan itu apa Pak Ardi? Apa ya? Meramal, Iya, menduga Pak mungkin. meramal, menduga. Tapi nggak kedukun ya Pak ya. Eh, Terkadang kan kita kalau meramal kan butuh ya maminya, mami untuk meramal ya, bola-bola ajaib kayak gitu. Betul ya, meramal itu sebenarnya ya menduga ya. Atau kalau bahasa kerennya itu kalau di dalam statistik ya sebenarnya kalau kita berbicara bisa estimasi itu sebenarnya gitu. Kalau menurut Bu Arvita, mungkin peramalan apa Bu Arvita mungkin? Bebas aja jawabnya Bu. Oke. Masih mute Bu Arvita? Kayak perkiraan gitu gak sih, Pak? Kayak perkiraan, oke betul. Sebenarnya sama aja sih ya. Pendugaan, perkiraan Iya. itu sama saja dalam terkait dengan masalah peramalan. Oh, belum saya slide show ya, bentar. Saya slide dulu. Ya. Lah, peramalan gitu ya. Ini definitif banget ya Bapak Ibu ya. Ini sangatlah definitif sekali gitu ya yang saya gunakan gitu ya.
Sebenarnya dimaksud dengan peramalan itu merupakan suatu usaha gitu ya. Untuk meramalkan atau untuk memprediksikan atau untuk menduga keadaan di masa mendatang gitu ya. Tapi melalui pengujian di masa lalu. Artinya melalui pengujian di masa lalu di sini karena kita sifatnya adalah data science gitu ya. Maka meramalnya itu bukan hanya berdasarkan keinginan semata atau hanya naluri kayak gitu ya, bukan, tapi mempertimbangkan ya pengujian dari data-data sebelumnya atau di dalamnya itu kita melibatkan data-data yang masa lalu. Sehingga kita bisa untuk memprediksi gitu ya, untuk memperkirakan atau menduga kayaknya kayak gitu ya. Masa depan itu seperti apa begitu. Atau misalkan kalau kita melihat eh, kemarin waktu Imlek itu kan banyak sekali ya. Eh, Waktu Imlek kan hujannya nggak berhenti-berhenti. Ya nggak, Pak Ardi? Sampai beberapa hari, Pak. Ya betul. Nah Hujan terus. ternyata betul banget ya Pak ya. Ternyata waktu apa namanya saya ketemu teman-teman saya yang Chinese itu ya, itu ternyata wah ini Imleknya hujan ini pasti 1 minggu ke depan ini apa namanya masih hujan terus kayak gitu ya. Loh ternyata iya gitu ya. Lah itu salah satu mungkin katanya menduga dengan berdasarkan data yang apa namanya yang dialami bahwa kalau misalkan Imlek itu hujan gitu ya, misalkan hujan terus atau keadaan cuacanya kurang mendukung gitu ya, ternyata 1 minggu ke depan itu juga seperti itu, katanya seperti itu gitu ya. Tapi kan kita juga nggak bisa apa namanya melihat kebenarannya seperti apa, karena itu hanya sebagai pendugaan saja sih. Boleh-boleh aja sih kita meramalkan, nggak ada yang menyalahkan kayak gitu. Yang penting tidak sampai gitu ya. Ketika kita meramalkan kemudian mau tidak mau harus ini gitu kan nggak bisa. Karena itu hanya sebagai sifatnya pendugaan. Karena sifatnya data science ini adalah berdasarkan dari data gitu ya. Maka meramalkan tidak boleh dengan tanpa data. Kayak gitu. Maka di sini peramalannya di sini harus by informasi gitu ya. Kalau kita berbicara data itu kan sebenarnya adalah suatu informasi gitu Bapak Ibu. Nah, ternyata gitu ya. Nah, manfaatnya apa gitu ya? Manfaat untuk peramalan di sini gitu ya, agar kita bisa tahu, bisa mempertimbangkan gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih manfaat dari peramalan ini kayak gitu? Ternyata secara apa namanya, saya bisa menyampaikan gitu ya, bahwa manfaat peramalan yang saya kaitkan dengan materi sebelumnya gitu ya. Ternyata manfaat peramalan yang pertama itu dapat digunakan gitu ya, menjadi salah satu alat gitu ya untuk mengisi data yang tidak lengkap atau data yang hilang atau missing data kemarin. Jadi teknik peramalan yang akan kita pelajari hari ini gitu ya, itu ternyata bisa kita gunakan menjadi salah satu alat gitu ya untuk mengisi data kalau kita menemukan suatu informasi yang tidak lengkap gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan materi 2 minggu yang lalu seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua apa gitu ya? Ternyata dapat digunakan menjadi salah satu alat juga gitu ya untuk membangun suatu kesimpulan gitu ya. Jadi dengan meramalkan ini kita akan bisa membangun suatu kesimpulan tapi berdasarkan suatu metodologi. Jadi dalam mengambil kesimpulan ini gitu ya, bukan hanya berdasarkan insting atau naluri saja gitu ya, tapi betul-betul menggunakan metodologi yang sudah ada atau bahkan boleh menemukan metodologi itu gitu ya. Karena kalau kita jenjangnya belajar gitu ya, bahwa ada namanya tingkat S1, tingkat S2 hingga tingkat S3 kayak gitu ya. Nah, harapannya gitu ya, kalau di tingkat S3 itu kan mampu untuk menemukan sesuatu gitu ya. Di mana ketika kita menemukan sesuatu itu ya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya dan akhirnya bisa dibuktikan kebenarannya. Artinya apa? Berdasarkan metodologi yang ada kayak gitu. Sehingga dari manfaat peramalan itu sebenarnya bisa lain hanya untuk mengisi, ternyata bisa untuk menggiring gitu ya. Menggiring kita untuk membangun suatu kesimpulan atau memunculkan suatu kesimpulan, tapi bukan hanya sekedar kesimpulan, tapi berdasarkan suatu metodologi yang ada. Artinya eh, tekniknya dipakai. Kalau kita berbicara metodologi itu kan bukan asal mak bedunduk gitu ya atau tiba-tiba gitu ya muncul begitu saja, tidak. Tapi di situ muncullah suatu proses gitu ya. Suatu apa namanya rangkaian
yang kita lakukan sehingga bisa diambil suatu kesimpulan. Nah, ini menurut saya, ya. Jadi di sini tidak saya sampaikan menurut siapa gitu, tidak. Tapi ini menurut saya pribadi sebenarnya. Berdasarkan apa? Materi sebelumnya kayak gitu. Artinya saya mengambil manfaat peramalan itu bisa saya konekkan menjadi dua hal ini. Gitu. Apakah hanya dua ini saja? Tidak, banyak sekali gitu ya. Terkait dengan kalau kita berbicara lebih ke dalamnya ya, atau berbicara lebih dalam lagi terkait dengan masalah analisis peramalan. Tapi saya mengaitkan dengan materi 2 minggu yang lalu kayak gitu ya. Ternyata manfaat peramalan ini salah satunya bisa untuk ya feeling ya, feeling the value ya, bisa untuk memenuhi kalau value atau nilai-nilai tersebut ada yang hilang seperti itu. Nah, kemudian ya, salah satu metode peramalan yang akan kita pelajari pada malam hari ini yaitu adalah exponential smoothing gitu ya. Nah, kenapa kok saya menggunakan exponential smoothing gitu ya? Saya masih mengajak seperti materi saya sebelumnya gitu ya. Bahwa yang dari awal yang saya sampaikan yaitu adalah math and statistic gitu ya, for data science gitu ya. Nah, salah satunya saya menggunakan metode atau yang akan kita pakai yaitu adalah exponential smoothing. Artinya kita untuk membangkitkan data itu dengan metode yang sudah ada, yaitu adalah exponential smoothing. Kalau yang 2 minggu lalu kita menggunakan metode regresi, kayak gitu ya. Nah, exponential smoothing ini apa seperti itu? Nah, bukan kalau kita berbicara smooth itu kan halus gitu ya. Artinya ternyata tujuannya exponential smoothing ini salah satunya adalah ketika kita memperkirakan atau meramalkan atau menduga itu bisa smooth, artinya bisa halus, tidak gerunjal-gerunjal. Mudahnya kayak gitu. Tapi kalau kita melihat yang 2 minggu lalu, kalau kita menggunakan regresi linier gitu ya, ternyata kan errornya besar kayaknya. Ketika kita tarik garis di tengahnya gitu ya, ternyata data itu jauh dengan rata-rata kayak gitu ya. Nah, itu laksananya kalau saya bisa berbicara itu geronjalannya tinggi lah kayak gitu ya. Ya, polisi tidurnya itu mungkin berlapis-lapis kayak gitu ya. Nah, tapi kalau yang diharapannya exponential smoothing ini kayak gitu ya, itu kita memperkirakannya itu geronjalannya tidak terlalu banyak, ya mungkin pasti masih ada lubangnya atau masih ada sesuatu yang belum pas atau yang kita kenal dengan istilah nanti namanya error. Tapi harapannya errornya itu tidak sebesar layaknya ketika menggunakan regresi kemarin. Nah, kemudian kalau seandainya muncul pertanyaan, apakah regresi kemarin sama exponential smoothing itu bagusan exponential smoothing? Belum tentu juga, gitu ya. Kenapa? Karena kita harus melihat dulu dengan materi saya pertama dulu terkait dengan masalah tipe-tipe data, gitu. Kadang ada tipe data, gitu ya, dengan regresi itu lebih bagus, gitu ya. Dengan smoothing, exponential smoothing ternyata malah ditemukan error yang lebih besar. Nah, sehingga kita harus mengetahui dulu gitu ya, bukan terus ketika kita mempelajari metode selanjutnya itu lebih baik, belum tentu. Karena apa? Kalau berbicara data science, maka kita harus tahu bagaimana sifat dan tipikal dari data tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian selain manfaat ini, exponential smoothing gitu ya, merupakan ini saya ngambil dari salah satu karya ilmiahnya mahasiswa gitu ya. Karya ilmiahnya mahasiswa ini menyampaikan begini. Smoothing merupakan teknik gitu ya yang dapat digunakan untuk memisahkan pola data runtun waktu, berarti datanya time series gitu ya, yang terdiri atas data stasioner, data tren, siklus, dan musiman dengan mengestimasi kesalahannya. Nah, ini saya ngambilnya adalah dari seorang penelitiannya mahasiswa. Tapi mahasiswa ini meneliti pasti berdasarkan literatur yang ada gitu ya. Jadi ternyata exponential smoothing di sini nanti itu bisa gitu ya untuk melihat gitu ya. Oh, kayaknya ini datanya masuk stasioner kayak gitu ya. Oh, ini kayaknya data itu masuk tren. Oh, ini kayaknya masuk siklus, masuk musiman. Nah, nanti bagusnya exponential smoothingnya pakai apa kayak gitu.
Ya, jadi untuk memisahkan pola-pola itu kayak gitu. Meskipun sebenarnya tanpa exponential smoothing pun dengan berbantuan Excel sendiri pun sebenarnya mudah banget udah bisa melihat oh data ini masuk data tren. Oh data ini masuk stasioner. Kalau kita berbicara stasioner itu berarti datanya tidak jauh banget dari rata-rata. Jadi sangat dekat dengan rata-rata. Tapi kalau sifat datanya tren itu berarti kita lihat apakah trennya itu turun atau naik. Jadi mungkin datanya bisa turun gitu ya, kemudian bisa naik gitu ya. Atau kalau kita bisa melihat garis regresinya itu naik atau turun. Atau siklus gitu ya. Artinya siklus di sini mungkin gitu ya. 3 bulanan, 4 bulanan itu ada siklusnya kita bisa melihat. Nah, atau musiman gitu ya. Nah, kalau musiman ini biasanya data-data gitu ya, yang disebabkan data itu akan berfluktuatifnya terlalu jauh dari biasanya karena dipengaruhi oleh suatu keadaan. Misal, contoh kalau misalkan ada hari rayanya Chinese ya, orang Cina ya, Imlek misalnya gitu ya. Maka kayaknya buah naga itu kan menjadi salah satu buah keramat kan ya. Padahal bagi saya itu buah naga itu sangat bergizi banget ya. Saya senang buah naga gitu ya. Tapi ternyata waktu hari raya Imlek gitu ya, ternyata buah naga ini gitu ya, kalau posisinya tidak ada gitu ya, atau belum tidak musim gitu ya, maka harganya bisa naik sekali karena apa? Mungkin permintaannya sangat banyak gitu. Atau kalau kita lihatnya hari raya orang Muslim gitu ya, atau misalkan Idul Fitri, Idul Adha gitu ya, sembako naik semua dan yang lainnya. Nah, itu dipengaruhi suatu kondisi yang menyebabkan data itu fluktuatifnya itu jauh banget dari biasanya. Nah, itu biasanya bisa disebut sebagai data musiman atau mungkin karena musim panen sehingga datanya banyak sekali. Nah, seperti itu. Atau mungkin karena posisinya ada naudzubillah ya, ternyata ada bencana seperti apa sehingga gagal panen dan yang lainnya. Nah, itu bisa menjadikan data itu bisa masuk dalam kategori musiman. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau siklus ini biasanya memiliki keteraturan kalau siklus itu agak teratur. Misalkan 3 bulanan, 4 bulanan seperti itu atau 5 bulanan seperti itu. Tapi kalau musiman ini belum tentu. Tapi ada suatu kondisi yang menyebabkan data itu terlalu jauh dari kondisi biasanya. Ya. Mana. Nah, kemudian exponential smoothing merupakan salah satu metode pembobotan untuk semua data historisnya. Jadi, data historis sebelumnya itu tidak hanya diolah begitu saja, tapi diberikan satu pembobotan. Kayak itu. Artinya apa? Berjalannya data itu dengan pembobotan yang kita inginkan. Sehingga kalau saya berbicara di sini data itu gitu ya, bukan hanya sebagai data yang data yang sifatnya adalah data aktual gitu ya, tapi sudah ada proses pembobotannya karena digunakan untuk forecast ya, untuk meramalkan di mendatang kayak gitu. Nah, jadi di data historis sebelumnya semuanya diberikan bobot kayak gitu. Nah, kemudian exponential smoothing dapat digunakan untuk mengestimasi level terkini. Jadi bisa digunakan untuk mengestimasi misalkan hari ini, nah, besok bisa kita prediksi gitu. Kebenarannya seperti apa gitu ya? Pastinya punya error gitu ya. Selain level terkini, ternyata exponential smoothing itu bisa digunakan untuk meramalkan nilai-nilai di periode mendatang. Gitu. Jadi periode mendatang, misalnya saya pengen mengestimasikan mungkin gitu ya, 10 hari ke depan, itu bisa enggak? Bisa-bisa saja gitu ya. Atau mungkin saya bisa melihat 10 tahun ke depan seperti apa. Bisa gitu ya. Tapi pastinya nanti dalam prosesnya akan ada namanya suatu error gitu ya. Kebanyakan kalau dalam suatu penelitian ketika errornya itu kok rentangnya antara 0 sampai 10% gitu ya. Itu masih diberikan toleransi. Tapi kalau lebih dari 10% gitu ya. Nah, itu sudah harus hati-hati. Artinya hati-hati di sini dalam penggunaannya untuk penarikan kesimpulan itu betul-betul harus diperhatikan karena errornya lebih dari 10%. Tapi juga ada yang berpendapat gitu ya, bahwa errornya itu kalau masih di bawah 20% tidak masalah kayak gitu ya.
Nah, itu tergantung dari objek atau keterkaitan data yang ingin diteliti sebenarnya sih, gitu. Tapi harapannya error yang kita inginkan kan kecil sehingga tidak jauh dari realita yang kita harapkan kan seperti itu. Nah, kemudian macam-macam exponential smoothing metodenya yang pertama, di sini ada 3 ya. Yang pertama ada single exponential smoothing yaitu atau yang disingkat dengan SES ya, SES. Nah, nanti yang kita akan coba hanya SES aja gitu ya. Nah, biasanya SES ini karena dengan SES ini sebenarnya sudah cukup gitu ya, digunakan untuk memprediksi terkini itu bisa, besok bisa, 2 hari bisa, sebulan lagi bisa, next-nya sudah bisa, kayak gitu. Dan namanya single kan berarti kan lebih mudah, gampangan kayak gitu. Nah, karena lebih mudah gitu ya, maka di sini hanya akan ada satu parameter yang diestimasi. Ya, artinya yang kita perkirakan hanya satu aja gitu ya, yaitu parameter alfa. Nah, dan biasanya ini sifat datanya itu adalah data yang stasioner. Nah, tapi kalau kita memiliki namanya yang kedua, ternyata ada datanya itu selain stasioner, di dalamnya itu ada data yang tren. Ya, ada tren naik atau tren turun gitu ya. Maka gitu ya, teknik yang kita gunakan, nah, menurut peneliti-peneliti itu ternyata menggunakan double exponential smoothing. Nah, di sini artinya akan ada 2 pemulusan level kayak gitu. Karena apa? Yang pertama itu akan ada terkait dengan stasionernya, dan yang kedua yaitu dengan trennya gitu ya. Nah, dan ternyata kalau misalkan campur ada tren, ada siklus, ada musiman dan yang lainnya gitu ya, maka kita bisa menggunakan triple exponential smoothing. Maka pemulusannya gitu ya, itu sampai 3 kali kayak gitu. Nah, cuman apakah kita akan membahas ini semuanya kayak gitu ya? Enggak, nanti kita akan membahas hanya satu saja karena kita gunakan untuk memperkirakan saja sih kayak gitu. Kalau misalkan kita punya data musiman gitu ya, kemudian kita punya data tren, boleh nggak sih pakai single? Boleh-boleh saja sebenarnya, enggak masalah kayak gitu. Karena dengan SES aja sebenarnya sudah bisa memperkirakan gitu ya. Terkini, besok, bulan depan, tahun depan sudah bisa kayak gitu. Ini enggak masalah dengan data itu. Cuman kembali lagi gitu ya. Balik lagi error yang kita dapatkan. Takutnya errornya terlalu besar kayak gitu. Tapi boleh nggak? Boleh-boleh saja. Tapi kalau hanya untuk sekedar mengetahui, itu saya kira nggak masalah gitu ya. Tapi kalau digunakan untuk prakteknya, untuk mengambil suatu kesimpulan atau suatu keputusan yang mungkin sifatnya keputusan ini bisa berakibat fatal kayak gitu ya. Nah, makanya betul harus kita pahami bagaimana tipikal data tersebut gitu ya. Dan kemudian bagaimana kalau ada missing data harus kita isi dan kita harus menggunakan teknik atau metode yang kita gunakan pun juga harus sesuai gitu. Nah, tapi sementara nanti yang akan kita pahami di sini, yang akan kita pelajari yaitu dengan hanya single exponential smoothing saja atau SES gitu ya. Untuk tes sama tesnya belum gitu ya. Karena saya hanya untuk memperkirakan saja, untuk melihat sebenarnya untuk mengisi fill aja ya, untuk mengisi data-data yang kosong itu bisa kita isi tersebut gitu. Nah, jadi kalau kita melihat ini, maka datanya itu nanti kita bisa melihatnya adalah datanya maju gitu ya. Nah, karena kita berdasarkan dari data sebelumnya, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan yang kita ketahui itu adalah data-data mungkin tidak data-data yang lalu gitu ya. Kemudian untuk sebelumnya kok ada yang hilang gitu ya. Apakah exponential smoothing itu bisa membackup kayak gitu ya. Nah, ternyata karena exponential smoothing ini adalah digunakan untuk memprediksi masa depan berdasarkan data sebelumnya gitu ya. Maka exponential smoothing ini tidak cocok ya untuk memprediksi di masa lampau. Nah, maka masa lampau kita gunakan dengan apa gitu ya. Nah, menggunakannya salah satunya yaitu adalah regresi linear kemarin. Oke, kita akan melihat yang pertama yaitu adalah single exponential smoothing gitu ya. Nah, pada single exponential smoothing hanya terdapat satu parameter gitu ya. Hanya ada satu parameter yang diestimasi yaitu nilai alfa.
alfa ini gitu ya yang akan kita estimasi. Tapi estimasinya gampang sekali gitu ya. Tidak butuh perhitungan seperti apa, tapi kita tebak-tebakan sebenarnya, trial error ya untuk alfanya kayak gitu. Nah, di mana nilai alfa itu terletak di antara nilai 0 hingga 1. Kenapa kok terletak antara 0 hingga 1? Kita balik lagi dengan definisi dari exponential smoothing. Exponential smoothing itu merupakan suatu metode atau teknik pembobotan gitu ya untuk data historis yang ada. Nah, kalau kita berbicara pembobotan biasanya kan proporsi. Nah, kalau kita berbicara proporsi berarti kan rentangnya kalau paling tinggi berarti 100% kan gitu ya. Kalau paling rendah berarti kan 0% kan gitu. Oleh karena itu, karena alfa ini sebagai pembobotnya, maka rentangnya adalah 0 hingga 1. Sehingga kita nggak bisa ngambil alfanya 1,1. Tapi kalau hanya untuk berhitung saja, untuk belajar saja, apakah boleh kita ngambilnya 1? Nggak masalah. Tapi kalau kita berdasarkan dari definisi di awal, karena ini sifatnya adalah pembobotan, gitu ya, maka pembobotan paling besar berapa, 1. Karena 100% itu kan sebenarnya kan 1, kan gitu ya. 0% kan berarti 0, kayak gitu. Nah, jadi nanti boleh memilih. Apakah mau ngambil 0,1, 0,01, 0,2, boleh. Boleh, tidak masalah. Jadi ini apa namanya? Kita bebas untuk memilihnya, gitu. Nah, sehingga dari berapa banyak alfa yang kita pilih itu nanti akan kita lihat nilai error yang paling kecil itu mana, begitu. Kalau itu yang paling kecil, maka yang itu akan kita gunakan sebagai untuk mengestimasi atau untuk meramalkan data di masa mendatang. Nah, jadi saya sampaikan di awal tadi, berarti kayak namanya trial error seperti itu. Tapi kebanyakan biasanya hanya menggunakannya kalau di penelitian itu kebanyakan hanya nyoba 0,1 sampai 0,9 saja. Artinya apa, kita lihat itu yang paling bagus mana gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mempertimbangkan, oh ternyata paling bagus terletak di 0,5 misalnya. Nah, kalau pengen lebih jauh lagi, maka akan menganalisis 0,5 di dalam sekitar 0,5 sampai 0,6 begitu. Nah, intinya berarti alfa di sini hanya terletak di antara 0 sampai 1 begitu. Boleh 0 enggak? Ya enggak apa-apa gitu ya. Alfanya 0 boleh ya enggak masalah gitu ya. Jadi kan 0 berarti enggak ada pembobotan kan gitu. Kalau 1 seperti apa? Kan kayak gitu. Nah, kemudian single exponential smoothing itu cocok ya untuk data dengan kondisi tren ya. Naik turun tidak terdeteksi. Artinya trennya tidak terdeteksi itu apa gitu ya. Nah, artinya data terletak tidak jauh-jauh dari nilai rata-rata. Sehingga dari posisinya gitu ya, kita nggak bisa deteksi ini punya tren atau enggak ya gitu ya. Atau seandainya ada tren mungkin tidak terlalu tajam atau bagaimana, maka kita bisa mengartikan itu sebenarnya adalah kondisi datanya mirip seperti stasioner gitu. Artinya sebenarnya kalau single ini cocok gitu ya. Ini berdasarkan dari beberapa penelitian gitu ya, bahwa cocok digunakan untuk data yang kondisinya trennya tidak terdeteksi. Biasanya untuk deteksi tren itu paling mudahnya gitu ya, dengan cara gambar. Paling mudahnya kan begitu. Untuk melihat ada naik atau turun kan begitu. Kalau kita bisa melihat dari datanya bisa apa enggak? Bisa-bisa saja sebenarnya kayak gitu. Cuman kita nggak bisa melihat bagaimana posisi garisnya tersebut begitu. Nah, kemudian biasanya hasil peramalan dari SES ya atau single exponential smoothing untuk periode ke depan itu bernilai konstan. Artinya bernilai konstan di sini artinya sudah bisa kita tetapkan oh kayaknya nilainya ini kayak gitu ya. Artinya hampir mirip datanya itu konvergen. Artinya data konvergen itu tidak jauh-jauh banget seperti itu.
Tapi terkadang kalau ada satu data yang mungkin mengalami pencilan atau data itu merusak data yang lainnya gitu ya, maka datanya bisa jadi tidak konstan ya. Bahkan bisa jauh ya. Apa namanya dari kondisi tersebut kayak gitu. Karena kalau kita berbicara mean ya rata-rata itu sebenarnya adalah merusak ya. Sangat sensitif sekali ya. Sangat sensitif terhadap data. Berbeda dengan modus sama median. Kalau modus sama median itu tidak sensitif terhadap data. Ya, tapi kalau min rata-rata itu sangat sensitif terhadap jumlah data yang ada. Nah, tetap sama gitu ya, balik lagi persamaan. Nah, kenapa kok balik lagi persamaan di mana-mana? Karena namanya kita tekniknya menggunakan matematik sama statistik itu pasti ada namanya persamaan gitu. Nah, persamaan untuk single exponent smoothing gitu ya, itu merupakan F dengan indeks T plus 1 sama dengan alfa XT ditambah 1 dikurangi alfa dikalikan FT. Artinya begini, berarti kita bisa meramalkan gitu ya, waktu ini plus 1 gitu ya. Waktu ini kan sudah ada, berarti kalau plus 1 anggap aja besok misalkan begitu. Itu sama dengan berapa? Ya, pembobotan dari data aktual XT itu merupakan data aktual alfa di bobotnya, ditambah dengan 1 dikurangi alfa dikalikan ramalkannya dengan data yang sekarang. Ya. Nah, terkadang untuk meramalkan sekarang ini kita susah juga, maka biasanya diambil suatu inisialisasi. Maksudnya inisialisasi itu apa? Kita ngambil data yang pertama. Biasanya kayak gitu. Itu sebagai proses inisialisasi. Nah, keterangannya bahwa FT plus 1 itu sama dengan nilai peramalan pada satu periode berikutnya. Kenapa kok disebut satu periode berikutnya? Dikarenakan plus 1. Kalau di situ nanti T plus 2, maka 2 periode berikutnya. Kalau ditambah 5, maka 5 periode berikutnya. Kalau periodenya itu hari, maka 5 hari berikutnya. Begitu. Kalau misalkan ditambah dengan M, maka M periode berikutnya. Kalau periodenya itu bukan hari, tapi bulanan, berarti mungkin 2 bulan ke depan. 3 bulan ke depan. Kalau tahunan, mungkin 1 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Tapi kalau periodenya itu adalah mingguan, maka bisa kita cek itu merupakan 3 minggu ke depan, 4 minggu ke depan, atau 8 minggu ke depan. Misalnya seperti itu. Tapi di sini saya menyampaikannya adalah FT plus 1. Ya. Tapi sebenarnya tidak harus FT plus 1. Begitu. Nah, yang perlu diperhatikan ketika FT plus 1, maka harus XT gitu ya, dan FT. Tapi kalau FT plus 2 gitu ya, maka nanti ada sama dengan alfa XT plus 1 kan gitu. Plus 1 dikurangi alfa FT plus 1. Gitu. Maka jalan kedua-duanya. Kalau kita berbicara indeks, yang kiri jalan kan kanan juga jalan. Kemudian alfa merupakan konstanta pemulusan pada level ya, di mana nilai alfanya itu rentang antara 0 sampai 1. Sedangkan XT adalah nilai aktual pada periode ke T, dan FT nilai peramalan terkini pada periode ke T. NB-nya, nilai peramal FT plus 1 merupakan kombinasi. Jadi mengkombinasikan dari pembobotan data aktual sebesar alfa dan pembobotan FT, ya peramalan terkini gitu ya, sebesar pembobotannya berapa? 1 dikurangi alfa. Nah, alfanya ini bebas kita milih mau berapa, begitu. Misalnya, saya mau milihnya 0,5, boleh saja, begitu. Atau alfanya saya mau memilih 0,2, boleh saja. Karena sifatnya tadi kita mengestimasinya, tapi rentangnya antara 0 sampai 1. Gitu. Itu persamaan single exponential smoothing gitu ya. Nah, jadi FT plus 1 sama dengan alfa XT. XT itu data aktual ditambah dengan 1 dikurangi alfa FT
Nah, FT-nya itu apa? Data terkini, ya. FT itu peramalan dari terkini, kayak gitu ya. Dan terkadang ini biasanya karena kita nggak bisa meramalkan yang terkini, hanya diinisialisasikan, seperti itu. Ya. Kemudian analisis errornya, gitu ya. Kenapa kok kita perlu analisis error? Agar kita bisa tahu, gitu ya. Sebenarnya yang kita hitung itu errornya seberapa, begitu. Nah, error yang bisa kita gunakan, kita menggunakan tekniknya mean absolute deviation, ya. Nah, atau MAD yang terkenal. Nah, MAD itu rumusnya ini, gitu ya. MAD berarti sigma, gitu ya, harga mutlak data aktual dikurangi dengan peramalan sekarang, ya, dibagi dengan N, namanya min, rata-rata. Berarti data yang aktual dikurangi dengan data ramalannya, gitu. Nah, kalau ramalannya di sini ST, yang tadi FT, sebenarnya sama saja. Mau ST itu boleh, gitu ya. F itu juga nggak masalah. Kalau F itu mengacu forecasting sebenarnya. Tapi kalau S di sini ngacunya adalah smoothing, begitu. Nah, di mana XT merupakan nilai aktual pada periode ke T. Nah, mohon maaf kok FT di sini harusnya ST ya. Sama saja sebenarnya nilai peramalan terkini pada periode ke T dan N jumlah periode peramalan yang terlibat. Karena terkadang gitu ya, nanti ada data yang kita tidak bisa meramalkan dikarenakan apa? Itu sebagai inisialisasi sehingga tidak punya nilai ramalannya. Karena nggak punya, otomatis dia tidak masuk dalam periode peramalan yang terlibat. Nah, itu kalau kita analisisnya menggunakan MAD ya, mean absolute deviation. Ada juga kita menggunakan analisis error peramalan dengan mean square error ya, MSE. Ya. Mean square error ini hampir mirip dengan mean absolute deviation gitu ya. Berarti data XT dikurangi ST tapi dikuadratkan. Kalau yang tadi itu kita absolutkan begitu saja. Tapi kalau di sini datanya kita kuadratkan setelah kita kurangi. Ya, keterangannya juga sama. XT merupakan nilai aktual pada periode ke T, kemudian FT nilai peramalan terkini pada periode ke T, N-nya jumlah periode peramalan yang terlibat. Ya, tapi mayoritas biasanya penggunaan analisis errornya kebanyakan menggunakan ini, analisis error peramalan dengan mean absolute percentage error atau MAPE. Nah, MAPE itu bisa didapatkan dari siapa? Nah, pastinya dari AP. AP itu adalah absolute percentage error, ya, di mana XT dikurangi FT dibagi dengan XT. Artinya bukan hanya saja data itu gitu ya, dikurangi dengan peramalan dibagi dengan N, enggak, tapi data tersebut dikurangi dengan data peramalannya dibagi dengan data aktual, gitu ya. Karena percentage error, maka persen kita kalikan dengan 100%. Begitu. Nah, kemudian akan kita cari MAPE-nya, berarti kalau kita cari MAPE-nya ya berarti MAPE itu hanya sigma AP dibagi dengan N. Ya, sigma AP dibagi dengan N. Di mana XT itu merupakan nilai aktual dan FT itu nilai peramalan terkini pada periode ke T dan N merupakan jumlah periode peramalan yang terlibat. Nah, mau pakai yang mana? Apakah kita boleh gitu ya? Misalnya Bapak Ibu mau pakai yang MSE, tidak masalah. Mau pakai yang MAD, tidak masalah. Atau mau pakai ketiga-tiganya dihitung semuanya, ya tidak apa-apa. Nah, terus kalau kita pakai tiga-tiganya yang akan kita analisis yang mana? Ya tidak bisa kita kaitkan antara satu dengan yang lain, tidak bisa. Karena apa? Ini teknik untuk menganalisis error masing-masing teorinya. Begitu. Tapi hanya untuk menampilkan saja gitu. Tapi biasanya kalau melihat posisinya MAD, MSE-nya kecil, biasanya MAPE-nya juga kecil gitu. Tapi kalau MAD, MSE-nya besar, MAPE-nya kecil, nah kemungkinan ada perhitungan yang tidak tepat atau ada perhitungan yang kurang pas kayak gitu. Karena biasanya ini seirama. Seiramanya bagaimana? Kalau dari ketiga analisis ini didapatkan nilai error yang kecil, maka semuanya kecil. Biasanya kayak gitu. Nah, tapi kalau besar ya harusnya MSE besar, MAD besar, MAPE pun juga besar. Harusnya seperti itu. Karena ini sebagai analisis error peramalannya. Nah,
Sebentar. Oke. Nah, ini hanya kita akan latihan ya. Ini PPT saya sebelum terakhir kayaknya sangat sedikit sekali, tidak banyak PPT-nya. Jadi konsepnya di sini nanti kita latihannya kita akan meramalkan dengan bantuan data secara random yang bisa kita bangkitkan dengan tools yang ada di Excel. Salah satu yang bisa kita pakai untuk membangkitkan data secara random yang bisa kita gunakan ya berarti random. Kalau random tanda kurung gitu saja itu mencerminkan bahwa nilainya rentangnya di antara 0 sampai 1. Begitu. Tapi kalau random kurung dikalikan 100, maka data rentang di antara 0 sampai 1 itu dikalikan dengan 100. Kalau random kemudian dikurangi 10, maka data yang kita bangkitkan gitu ya, rentang antara 0 sampai 1 itu dikurangi 10. Sedangkan yang keempat, yang D yaitu ada random between. Jadi kita membuat random tapi kita menentukan ya bottomnya berapa, up topnya berapa. Artinya paling rendah itu berapa, paling tinggi itu berapa. Nah, jadi di sini nanti kita bangkitkan secara random aja gitu ya untuk melihat. Jadi saya tidak mengambil dari data yang lalu yang saya ngambilnya dari Badan Pusat Statistik gitu ya. Tapi di sini saya ngambilnya adalah dari tool Excel yang sudah ada. Nah, lagi ini aja let's do it by Excel ya. Oke, saya akan stop share dulu. Nah, oke, sebelum kita melihat pakai Excel, ada yang ingin bertanya dulu, monggo. Atau mungkin kita langsung ke Excel dulu aja, biar cara menerapkannya kelihatan. Mungkin langsung Pak. Langsung, Pak. Langsung dulu. Oke, siap. Oke, ini saya stop share dulu. Pak Denny lembur ini, Pak Denny. Ya Pak, di rumah ya. Oh, enggak. Oh, saya kira lembur. Saya akan share screen bentar. Oke. Excel saya sudah muncul, nggih? Sudah Pak. Tambon, oke. Kita mencoba gitu ya. Seandainya saya berpikirnya ngambilnya secara random aja. Misalnya begini. Random gitu ya. Berarti kurang besar enggak? Atau sudah jelas nggih? Bentar, saya Kurang besar itu Pak kayaknya. Diperbesarkan aja Pak. Lagi Pak. Oke, segini ya. Lagi Pak, dikit lagi Pak. Oke, 150 lagi. Tambah sedikit. Oke, cukup. Cukup ya. Oke. Oke. Nah, misal kita akan membangkitkan suatu data gitu ya. Pakai tool yang sudah ada di di Excel gitu ya. Saya pakainya ini ini sebenarnya random gitu ya. Saya tutup biasa aja begini. Maka data yang muncul itu kalau saya pakai begini, maka yang muncul itu data nilai antara 0 sampai 1. Berarti bentuknya adalah desimal, kan gitu. Nah, ternyata 0,36612. Saya misalnya ini. Atau ngambilnya enggak usah banyak digitnya. Digitnya dibuat 2 aja. Gitu ya. Misalnya begini. Misalnya. Loh, kok berubah gitu ya. Nah, kelemahannya kalau kita pakai random, kalau kita sudah membangkitkan 1 gitu ya, kita ngeklik itu terkadang nanti dia akan berubah sendirinya. Namanya aja juga random seperti itu. Kelemahannya random sebenarnya di sana. Data itu tidak statis ya, tapi dinamis. Misalnya saya mengambil di sini saya misalkan dulu nomor atau data gitu ya. Data pertama, ini data kedua. Ini saya misalkan mau ngambil sampai data ke-10 saja, ya kita tinggal paling mudahnya kalau Excel kan ditarik begini aja kan ya. Pasti akan berubah gitu. Cuman kalau kita mau menganalisis ini seperti itu, maka kita diminta untuk ngopi dulu, Bapak Ibu. Dikopi dulu. Sebab kalau ini tidak dikopi, data itu akan selalu dinamis. Oleh karena itu, misalkan ini saya pindahkan ke sini, ya. Saya pilihnya pastenya yang spesial, pilih value-nya aja, biar muncul nilainya saja, gitu ya. Nah,
Tadi kan munculnya nilainya ini, tapi kan di sini sudah berubah lagi. Kenapa? Ya namanya aja data random gitu ya. Nah, kita punya ini datanya, apa namanya? Mungkin data pertama, data kedua, ketiga gitu ya. Kemudian ini data aktual yang kita punya, saya kasih nama XT begitu. Nah, saya kasih biar agak cantik dikit, misalnya. Nah, begini ya. Nah, ini berarti data ini. Wah, kok panjang banget ini? Enggak apa-apa, wong Excel yang hitung ya, bukan kita ya, Pak ya. Enggak apa-apa yang hitung Excel. Nah, ketika kita diminta begitu ya, kebetulan ini kan enggak ada data yang miss. Artinya apa? Datanya data ke-1 sampai data ke-10 ini kan full gitu ya. Artinya full, oke-oke aja begitu. Nah, kalau seandainya kita diminta untuk menentukan estimasinya data ke-11 itu berapa sih begitu? Misalnya begitu ya. Ini ditanya. Ini kayaknya membuat pemandangan tidak bagus ya. Saya hapus saja. Ya. Terus bagaimana seperti itu? Nah, kalau seandainya kita memilih begitu ya. Alfanya di sini adalah misalnya alfanya saya pilih 0,2 misalnya begitu. Maka ya, kita akan bisa melihat gitu ya, bahwa ketika kita berbicara FT plus 1 tadi kan kita melihatnya kan rumusnya begini. FT plus 1 atau saya kasih kurung begini enggak apa-apa ya. Itu kan sama dengan alfa begini atau A gitu aja biar enggak dikalikan dengan XT kan gitu ya, ditambah dikali 1 dikurangi A dikalikan dengan FT kan gitu. Kalau kita melihat apa namanya berdasarkan dari teori single exponential smoothing-nya kan begitu. Ya. Yang menjadi pertanyaan kita di sini gitu ya, kita akan menghitung FT plus 1 kan begitu. Untuk XT oke sih, oke-oke saja. Kenapa? Karena sudah ada datanya kan gitu. Ini sudah ada. Ya. Lah FT ini di mana gitu? Padahal FT tadi adalah pernyataannya atau definisinya merupakan suatu peramalan terkini begitu. Nah, padahal kalau kita berbicara peramalan terkini, artinya kan tidak bisa gitu. Oleh karena itu, maka FT yang akan kita ambil biasanya gitu ya, itu sebagai proses inisialisasi. Biasanya FT itu merupakan inisialisasi atau nilai awal gitu. Nah, inisialisasi nilai awalnya kita ambilkan dari mana? Dari data yang pertama. Misalnya yang saya kasih warna kuning. Nah, oleh karena itu, karena ini menjadi nilai inisialisasi atau nilai awal, maka otomatis ini tidak bisa kita gunakan, kita tentukan peramalannya. Sehingga kita akan meramalkannya dari mana? Berarti data di sini. Nah, jadi kita akan meramalkannya, kalau FT plus 1 itu kan berarti kita pakainya, kalau Excel kan begini. Sama dengan, kan gitu ya, alfa, apa namanya, alfanya berapa? Berarti 0,2, karena kita milihnya itu ya, dikalikan, kan gitu ya, data aktualnya mana? Ini, kan begitu ya. Kemudian kita tambahkan, gitu aja, 1 dikurangi 0,2 kita kalikan dengan inisialisasi tadi di sini. Nah, ternyata dengan peramalannya kita mendapatkannya adalah 0,1205 dan seterusnya. Kalau kita ingin ini dilihat, berarti di sini peramalannya berapa kan gitu. Ya kita bisa melihat begini aja mungkin ya. Kita cek ini apakah udah sesuai. Pasti kan jalan ya. Artinya berarti ini datanya merupakan data selanjutnya dan seterusnya. Kan begitu. Dari sini kita kan bisa untuk memperkirakan gitu ya. Memperkirakan posisinya nilainya berapa kan begitu. Artinya ini data aktualnya
begitu. Kemudian ini data yang kita ramalkan. Nah, sehingga ketika kita memiliki data yang sudah ini gitu ya, maka kita akan bisa melihat errornya berapa sih kan gitu. Dari sini dulu ya. Jadi kita bisa melihat di sini errornya, berarti kan kita bisa melihat aja namanya error tadi kan kita kalau mau menggunakan error itu kan berarti data aktual gitu kan ya, tapi absolut gitu ya. Absolut ini dikurangi peramalannya. Nah, errornya ternyata sebesar ini begini. Nah, kalau kita melihat errornya begini, ini saya buat persentase, maka errornya sebesar 9%, 4% untuk data yang ketiga, data keempat 23, 10, 49, ini besar sekali errornya, kemudian 47, 50, 56, 24, kan begitu. Setiap ini kan punya error gitu ya. Maka kalau kita mau menggunakan teknik MAD, maka kita tinggal hanya bisa menggunakan gini saja, rata-rata average dari ini kan gitu. Nah, ternyata errornya 30% kalau menggunakan teori dari MAD begitu. Nah, ini kalau di penelitian 30% itu terlalu besar begitu. Misalnya kalau kita melihatnya errornya gitu ya. Cuman apakah 30% itu enggak apa-apa? Ya enggak masalah sih sebenarnya begitu. Cuman nanti hati-hati saja ketika digunakan untuk proses mengambil suatu kesimpulan begitu. Kalau misalkan seterusnya coba kita tarik lagi misalkan begini. Nah, ternyata kok di sini 0 kan begitu ya. Di sini kok tidak bisa. Kenapa? Karena di sini kan tidak ada datanya. Kenapa kok nggak bisa? Karena untuk meramalkan ini membutuhkan, gitu ya, membutuhkan data historis sebelumnya. Oleh karena itu, mau tidak mau, berarti sini kan harus terisi kan? Di sini harus terisi, gitu ya. Lah isinya lewat mana? Kan gitu. Isinya lewat mana? Kan begitu. Nah, maka isinya yang akan kita pakai yaitu dengan hasil ramalan di posisi ini. Misalnya kita ambil di sini itu saya ambilkan sama dengan ini, gitu ya. Nah, maka akan bisa kita lihat. Terus ini kalau misalkan kita ambil di sini, maka akan bisa berubah lagi. Terus kita misalkan ambil di sini, posisinya terus akan bisa kita dapatkan. Nah, kalau ini kita tarik terus kan sebenarnya 0 terus kan gitu ya. Nah, cuman posisinya ini kita ngambilnya dari mana? Data sebelumnya. Tapi data sebelumnya kan kita tidak punya. Maka kita mengambilkannya adalah dari data ramalan yang ada. Ini berarti dianggap sebagai XT-nya, begitu terus, dan seterusnya. Ini misalkan begini, tinggal jalan saja. Nah, kalau misalkan posisinya begitu ya, sehingga kita akan bisa melihat gitu ya, melihat kalau tadi diminta 11 ternyata data yang kita inginkan itu di sini kan begitu. Tapi kalau misalkan kita pengen periodenya mungkin ke depannya, anggap aja 5 bulan ke depan gitu ya, atau 5 hari ke depan, berarti kan kalau 11 berarti 12, 13, 14, 15, berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ternyata kita menggunakannya nilainya yaitu adalah peramalannya itu 0,57979. Nah, jadi sebenarnya dengan exponential smoothing di sini gitu ya, memang kita bisa memprediksi untuk jauh ke depan gitu ya. Tapi untuk memprediksi jauh ke depan di sana ternyata tetap harus menghitung gitu ya. Menghitung yang mana? Menghitung posisi sebelum-sebelumnya. Jadi data historis sebelumnya harus terhitung semuanya. Seperti layaknya yang disampaikan oleh definisi smoothing ya, bahwa smoothing itu bisa jalan kalau pembobotan dari semua data itu sudah ada ya. Pembobotan dari data yang ada.
Artinya data historis semuanya itu diberikan pembobotan begitu. Ini kalau berbicara manualnya gitu. Nah, apakah kalau pakai Excel itu ada yang nggak manual? Ada sebenarnya. Nah, jadi nggak usah takut Bapak Ibu ya. Jadi, kalau ini kayaknya kok bingung gitu ya. Nah, ini saya akan memperlihatkan kalau seandainya begitu ya, kita tidak menggunakan manual, kita menggunakan tool yang sudah ada di Excel, yaitu analisis data yang ada di Excel gitu ya. Kita makainya seperti apa? Begini saja. Kita pengen menganalisis mana gitu ya. Maka kita ke data. Data akan muncul namanya analisis data di sini. Nah, sudah muncul nggih? Pak Ardi ya? Analisis data saya. Toolnya. Sudah Pak Lukman. Sudah, ya. Di Tapi sini kan, kecil, Pak. tapi kecil. Oh, Tapi gimana nggak ini? apa-apa sih Pak. Masih kebaca ya. Oh, bentar Pak. Tak besarkan bisa enggak ya? Bentar Pak. Analisis data. Oh, sama aja kecil ya Iya. Pak. Kayaknya nggak bisa deh. Tapi nggak apa-apa. Tapi kebaca ya Pak ya? Kebaca. Kebaca. Nah, di sini kita tinggal memilih saja yang exponential smoothing. Di sini ada namanya exponential smoothing. Kalau kemarin kita sebenarnya sudah pakai ini juga, tapi kita menggunakannya adalah regression yang kita pakai, yang 2 minggu lalu. Kalau yang ini kita akan pakai exponential smoothing-nya kita pakai. Kita oke begitu saja. Kita tinggal memilih input ring-nya siapa. Input ring-nya kita memilih di XT. Misalkan kita pilih di sini. Kita pilih begitu. Kita tutup. Damping faktornya siapa? Damping faktor itu sebenarnya ada alfa tadi. Kalau misalkan saya mengambilnya adalah 0,2 misalnya. Gitu ya. Tadi saya E3. Nah, betul. Terus outputnya mau saya keluarkan di mana? Misalnya outputnya saya keluarkan di sini aja ya. Nggak apa-apa. Oke, saya keluarkan di situ. Kemudian saya bisa munculkan chart outputnya. Gitu ya. Sama standar errornya. Maka gimana hasilnya? Kita tinggal bisa melihat sebagai berikut. Your entry cannot be used an integer or decimal number may be. Oh, maaf. Koma, bukan titik. Ya, 0,2 kita oke saja. Nah, sudah muncul. Ternyata munculnya sebagai berikut gitu ya. Ya. Nah, di sini yang pertama gitu ya. Ternyata nggak bisa kita hitung sama karena ini menjadi suatu inisialisasinya tadi. Begitu. Yang ini merupakan error residualnya. Ya. Error residualnya ini sebenarnya kalau kita melihatnya ya tadi ini bisa dibuat kita pakai yang ini tadi itu. Begitu. Ya. Kalau nggak kita munculkan nggak apa-apa. Dan ini kita bisa melihat grafiknya. Gitu ya. Grafiknya bisa kita lihat. Saya perbesar sedikit gitu ya. Bahwa untuk yang warna biru ini merupakan data aktualnya, gitu ya. Kemudian untuk yang warna orange ya, itu nggak tahu ya, orange kayaknya ya. Ini merupakan sebagai data forecast-nya, gitu. Dari sini, gitu ya, kalau kita bisa melihat, gitu ya, berapa besar error atau yang lainnya, maka sebenarnya kan errornya kan ini. Kalau kita ini kan error. Maka kita bisa membuatnya menjadi persentase, gitu ya. Nah, ini errornya segini. Jadi setiap data kan punya error. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, gitu ya. Ada pertanyaan. Kenapa kok ini NA, ini NA, ini NA, ini NA, gitu ya. Artinya di situ adalah undefined semuanya, gitu ya. Kenapa mulai dari data di sini? Sedangkan untuk pakai yang manual, gitu ya. Tadi kok bisa kita untuk menghitungnya dari sini begitu. Kenapa kok yang di sini enggak gitu ya. Nah, ini seperti layaknya yang saya sampaikan di awal pas di PPT tadi gitu ya.
bahwa untuk mencari analisis error gitu ya, itu sebenarnya bebas tergantung peramalan yang mau dilibatkan. Ya, jadi boleh-boleh saja mau ngambil keseluruhan ini gitu ya, ataupun gitu ya, mau hanya proses sebagiannya yang diambil. Nggak masalah. Begitu. Terus pertanyaan selanjutnya begitu ya. Kenapa nilainya harusnya kan kalau di sini ramalannya tadi secara kita menghitung pakai matematiknya dapatnya 0,12 begitu ya. Kenapa kok di sini dapatnya adalah 0,093 begitu kan ya. Nah, kenapa bedanya di sana kan gitu ya. Ternyata ini 0,96 ini kan sebagai nilai awalnya tadi yang dihitungnya. Kemudian barulah yang selanjutnya gitu ya. Ini 1,0 hasil peramalannya adalah 0,12, yang di sini dapat peramalannya adalah 0,199. Yang di sini 224, di sini 24, di sini 3148 begitu ya. Nah, memang terkadang kalau kita menggunakan tool yang sudah ada gitu ya, karena biasanya tool yang sudah dibangun ya itu memang sudah diperkirakan dengan error toleransinya seperti itu. Tapi kalau kita menghitung manual ya kita hanya berdasarkan manual saja gitu ya. Karena kita hanya mencoba kalau saya milih alfanya segini berapa gitu ya, dapatnya seperti ini gitu ya. Tapi gitu ya, seandainya ini pun jauh, artinya seandainya berbeda, itu sangatlah tidak jauh seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan smoothing itu gitu ya, kita bisa melihat bahwa harapannya kita memprediksinya itu bisa smooth gitu ya. Bisa smooth tadi. Artinya apa? Ngikuti data aktual yang ada. Ketika kita memiliki data yang aktual yang ada, kalau kita bisa melihat yang warna biru, kita bisa melihat warna biru, kita lihat trend line-nya. Nah, trennya naik yang warna biru ya. Terus kita lihat juga yang warna oranye, ternyata tren lainnya juga naik. Artinya ketika trennya sama-sama naik, pemulusan yang kita lakukan itu tidak begitu besar. Artinya yang kita estimasikan itu tidak begitu jauh. Ya, yang ini linear aktualnya, yang ini linear forecast-nya. Artinya apa? Sama-sama linear naik ya. Kok linear naik? Mohon maaf. Trennya tren naik. Meskipun sebenarnya ya tidak sama persis gitu ya. Kalau sama persis ya nggak mungkin. Ya, karena apa? Yang satunya itu data aktual, yang satunya data real. Begitu. Ya. Sehingga dari sini gitu ya, untuk melihat errornya seperti apa? Biasanya kalau pakai MAPE ya kita hanya menghitung begini saja. MAPE berarti average gitu ya. Average dari sini. 29. Kalau yang kita hitung manual ya, tadi kita dapatnya adalah 30. Artinya error yang kita dapatkan itu tidak begitu jauh. Ya, sehingga yang kita hitung gitu ya secara manual tadi dengan menggunakan basic Excel ternyata meskipun ada perbedaan tapi errornya tidak jauh. Nah, kemungkinan besar ya analisis kita oke gitu ya. Tapi ini nggak bisa kita gunakan untuk ngambil kesimpulan ya atau ngambil keputusan karena apa? Errornya kalau secara penelitian kok besar banget karena 30 begitu. Nah, kalau misalkan posisinya mau nyoba yang lain gitu ya, mau menggunakan alfa yang lain, karena saya sampaikan di awal ini merupakan teknik trial error gitu ya, boleh-boleh saja, boleh gitu ya. Bapak Ibu mau pakai yang 0,3, 0,4 dan seterusnya, boleh gitu ya. Karena ini nanti yang akan kita ambil sesuatu yang memiliki nilai errornya paling kecil gitu ya. Oke, mungkin di sini saya akan coba kita lihat bersama-sama nih Bapak Ibu. Datanya ini lagi, ini saya copy begitu saja. Sebentar. Saya taruhkan di sini. Misalnya begitu. Oh, saya ngopinya salah, harusnya ngopinya value.
biar format sama rumusnya tidak kena dulu, tidak terhitung gitu ya. Nah, misalkan saya milihnya di sini adalah pakai alfanya 0,1 misal begitu ya. Kok nggak muncul? Oh, maaf. 0,1. Kita mau pakai analisis data, kita akan melihat exponential smoothing-nya. Di sini saya ngambil datanya ini, saya kembalikan lagi gitu ya. Oke, terus saya alfanya saya ngambil 0,1, outputnya saya keluarkan di sini gitu ya. Oke, terus saya tidak perlu untuk memunculkan cat error, biar nggak menemui tempat, saya hanya mau mengumpulkan standar errornya saja, maka tinggal saya oke. Oke, ketemunya di sini gitu ya, misalnya. Terus kalau misalkan saya ini kan 0,1. Kalau misalkan saya mau 0,2 misalnya, tadi 0,2 sudah nggak Bapak Ibu ya. Misalkan 0,5 gitu. Ya sama saja. Kita pakai data analisis, exponential smoothing-nya kita pakai, kita tinggal ngerubah saja. Gitu ya. Di sini berarti 0,5. Untuk datanya pakai yang C29 oke, tapi output-nya saya keluarkan di sini. Oke, biar keluar standar error-nya. Oke, kita bisa melihat di sini, gitu ya. Nah, kalau kita bisa melihat di sini, yang pertama bagian ini adalah 0,1, ya. Ini yang saya kasih, anggap aja saya kasih warna kuning. Yang di sini saya kasih warna, kok kuning juga, maaf, warna hijau, ya. Nah, di sini kita akan melihat errornya seperti apa. Kita rubah saja ini ke bentuk persentase. Yang di sini kita rubah juga ke bentuk persentase. Untuk menghitung errornya bagus mana antara 0,1 sama 0,5 untuk mengestimasinya, gitu ya. Untuk meramalkannya kita average saja. Average dari ini 35 ternyata kalau 0,1. Kalau saya mau pakai average yang di sini 28. Jadi tadi 0,1 nilainya 35, kalau 0,5 ternyata mappingnya 28, atau bisa jadi ternyata kalau misalkan saya ngambil 0,9 kok lebih bagus, misal, tapi saya tidak tahu juga. Kita lihat dulu, kita bandingkan di sini, sama C itu, oke di sini 0,9, damping faktornya, outputnya saya keluarkan di sini, oke. Standar errornya oke, ketemu. Ini saya rubah ke persentase aja. Excel itu sebenarnya sudah enak. Terus saya average-kan, ketemunya ini 32. Ternyata 0,9 ternyata malah 32. Nah, dari sini sehingga gitu ya, setelah kita estimasi atau kita menggunakan alfa 0,1, errornya kita dapatnya 35. Kemudian kalau kita menggunakan 0,5 dapatnya 28, kalau kita menggunakan 0,9 32%. Nah, maka dari sini kita bisa melihat bahwa error yang paling kecil kan adalah 28, kan begitu. Karena 28, oleh karena itu kita bisa untuk menggunakan 0,5 sebagai proses peramalan untuk data-data selanjutnya. Nah, makanya yang saya sampaikan tadi, ini masuk dalam kategori untuk mengestimasi alfa ini dengan kaidah trial error, kayak gitu. Makanya tapi ini masih sifatnya adalah boleh memilih ya, bebas. Yang penting alfanya itu rentang antara 0 sampai 1 gitu ya. Nah, jadi yang kita ambil kesimpulannya di sini, berarti kalau dari 3 kasus ini, alfa yang kita ambil ternyata yang paling bagus 0,5. Maka 0,5 yang akan kita gunakan untuk memprediksi selanjutnya.
Seperti itu. Jadi pemilihannya, prosesnya di sana tidak hanya asal serta-merta kita gunakan untuk prediksi begitu saja, enggak, gitu ya. Tapi kita memilih ya dumping faktornya tadi dari yang paling bagus. Karena apa? Dari yang paling bagus tadi kan sebenarnya banyak yang bisa kita pilih seperti itu. Ternyata yang dari 3 alfa ini yang kebetulan yang paling bagus adalah 0,5 seperti itu. Kalau tadi 0,2 kita kan dapatnya adalah ini berapa tadi? 29. Nah, berarti kan yang paling kecil anggap aja ini 0,5 seperti itu. Nah, mau pakai yang mana? Apakah pakai yang manual atau pakai tool yang sudah ada di Excel gitu ya? Kalau saya ya menggunakan tool yang sudah ada di Excel. Tapi minimal kita tidak hanya asal menggunakan tool yang ada di Excel saja gitu ya. Tapi kita tahu ya minimal teori yang sederhananya seperti apa. Kalau kita bisa melihat kan isinya sebenarnya di sini kan ini tadi ini. Nah, ini kan perkaliannya berarti 0,1 berarti kan 1 dikurangi 0,9 kan dikali C30 ditambah alfanya 0,9 plus K30. Sebenarnya ini teknik yang digunakan atau teorinya pun layaknya yaitu exponential smoothing. Seperti itu. Oke, mungkin itu terkait dengan yang saya sampaikan di menggunakan ketika kita memprediksi gitu ya, memilih forecast-nya atau meramalkannya dengan exponential smoothing dengan tool di Excel yang sudah tersedia. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau masih bingung atau pengen ditanyakan, monggo, silahkan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Atau mungkin ada pertanyaan ini. Apakah kita harus mencoba gitu Pak Lukman untuk semua nilai alfa atau kita hanya menentukan beberapa sampel aja Pak Lukman mungkin? Oke. Mungkin ada terbesit tapi nggak sampai tanya mungkin. Sebenarnya kalau secara secara teori smoothingnya ini karena estimasinya ini adalah langkah single ini paling mudah ya Bu ya, paling mudah begitu. Kalau kita pengen melihat sebenarnya tidak masalah sih. Saya pengennya adalah ngambil paling bottom, kemudian tengah sama paling tinggi. Misalnya gitu, ngambilnya 0,1 misalnya, terus 0,5, tengah-tengah sama 0,9. Boleh enggak cuma membandingkan itu saja? Boleh saja. Enggak ada kesalahan atau enggak boleh harus semuanya, enggak ada gitu. Boleh saja. Cuman balik lagi terkait dengan bagaimana hasil yang kita dapatkan itu untuk mengambil suatu keputusan. Kalau kita pengen ngambil keputusannya, harapan besarnya kan keputusannya kan tidak beda jauh gitu ya. Artinya apa? Errornya paling kecil lah, dapatnya kayak gitu. Maka mau tidak mau gitu ya, ya kita harus ngecek dulu begitu. Ngecek keseluruhan alfa yang ada gitu. Tapi kalau kita berbicara bilangan real antara 0 sampai 1 itu sebenarnya kan jumlahnya sangat tidak terbatas. Maka kan bilangan real itu kalau dalam matematika terkenal dengan istilah density of number ya. Bilangan yang sangat padat banget kayak gitu. Karena setiap kita menemukan nilai di situ pasti sebelumnya akan ada nilai dan setelahnya ada nilai. Sebenarnya ini nggak ada ketentuan sih, Bu Rizka harus harus dicoba semuanya enggak gitu ya. Cuman kalau mau berkaitan dengan pengambilan keputusan gitu ya, memang baiknya sih kita harus ngecek atau mencari error yang paling kecil, di mana yang akan berkorelasi dengan alfa tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain, boleh Bapak Ibu? Nah, kemudian nanti kalau misalkan begini, ini digunakan untuk missing values-nya atau untuk missing datanya di mana gitu ya. Ya data ini Pak, data yang ramalannya tadi yang itu akan kita masukkan ke yang missing tadi. Kayak gitu. Cuman perlu dikembalikan kalau untuk ngisi missing data di sini dengan exponential smoothing itu tidak bisa mundur. Karena terkadang misalkan begini, kita punya data 10 tahun gitu ya. Ternyata data yang hilang, anggap aja tahun 2010 sampai 2020. Ternyata data yang hilang itu adalah 2002. Begitu ya.
Maka kita nggak bisa memprediksi tahun 2002 dengan data 2003 sampai 2010 dengan exponential smoothing. Itu nggak bisa. Bisanya kita akan memprediksi 2002 dengan data 2001 saja. Kalau exponential smoothing yang akan terpakai. Tapi kalau kita pengen menggunakan keseluruhan data yang ada, artinya data yang ada 2021, terus sampai 2010 kecuali 2022, maka yang akan 2002 gitu ya. Maka yang kita gunakan bukan exponential smoothing, tapi kita bisa menggunakan teknik yang sebelumnya gitu ya. Apakah kita mau menggunakan moving average, ya artinya rata-rata bergeraknya, atau mau kita menggunakan regresi, juga enggak masalah, boleh-boleh saja begitu. Atau nanti kalau berbicara di metode numerik sebenarnya kita bisa menggunakan datanya adalah ekstrapolasi ya. Ekstrapolasi itu adalah memperkirakan data yang di luar jangkauan yang sebenarnya kita bisa menggunakan data ekstrapolasi maju atau ekstrapolasi mundur sih, seperti itu. Sebenarnya tekniknya banyak sekali gitu. Cuman catatan yang perlu dipahami di sini, data untuk teknik atau metode exponential smoothing ini tidak bisa digunakan untuk data mundur, ngitung ke belakang. Begitu. Pak Lukman. Nggih, monggo, Pak Ardi. Berarti metode ini bisa digunakan untuk mengisi data meeting yang kemarin, Pak Lukman. Bisa, nggih. Cuman Berarti gimana? Itu gimana, Pak Lukman? Nah, kan kemarin ada yang maksudnya kalau yang ini tadi kan semua baris ada nilainya. nggih, Kalau yang betul. kemarin kan ada di baris tertentu. Nggih, betul. Yang kita gunakan untuk ramalannya berarti data sebelumnya yang meeting itu tadi seperti itu atau seperti apa, Pak? Nah, datanya berarti begini, Pak. Misalkan seandainya nggih, Pak, di sini kita ada yang missing 1, misalnya ini kosong gitu. Misalnya begitu ya. Ini kosong. Maka untuk mengisi data yang di sini kalau kita menggunakan teknik exponential smoothing-nya, maka data yang boleh kita pakai hanya 3 ini, Pak. Gitu. Data setelahnya ini nggak bisa kita pakai. Seperti itu. Setelah itu, maka di sini nanti kan akan muncul, nggih, Pak ya. Di sini akan muncul misalnya, anggap aja saya kembalikan data. Ternyata yang di sini error lagi, artinya missing kembali, begitu. Maka kita nggak bisa menggunakan yang missing ini, gitu ya, dengan exponential smoothing cara mundur, tapi kita harus menggunakan data sebelumnya ini tadi, baru boleh, gitu. Tapi kalau kita mau menggunakannya regresi, bisa banget, Pak, kalau regresi. Jadi regresi kan misalkan, kalau regresi kan ada 2 ya, ada X sama Y, artinya ada data yang saling berkaitan, ya. Ada yang data yang berkaitan. Maka boleh kalau regresi itu kita bisa menggunakan data mundur atau maju, itu bisa, gitu ya. Atau moving average juga bisa. Moving average itu rata-rata mundur boleh, rata-rata maju juga boleh. Jadi perbedaannya exponential smoothing ini hanya bisa untuk memprediksi masa depan, Pak. Yang masa lalu biarlah berlalu gitu sih. Kalau dari teorinya, mudahnya begitu. Siap. Terima kasih banyak, Pak Lukman. Nggih, sama-sama, Pak. Nggih. Ini ada di chat Pak Lukman. Oke, Ada nggih. pertanyaan dari Pak Afrizal. Jika Nggih. ada 2 fitur atau lebih, bagaimana Pak? Contohnya seperti prediksi cuaca, itu ada data suhu dan kelembapan misalnya. Oke. Nah, misalkan ada 2 feature ya atau lebih, bagaimana? Contohnya seperti prediksi cuaca gitu ya, dan ada data suhu dan kelembapan seperti itu ya. Nah, jadi untuk memprediksi kalau misalkan berarti kan ada 2 parameter kan gitu ya. Ada 2 parameter atau ada 2 variabel gampangnya gitu ya. Artinya untuk memprediksi cuaca di sini kita memperhitungkan yaitu suhu sama kelembapan begitu ya. Nah, kalau mau menggunakan exponential smoothing gitu ya, Pak ya, tidak bisa, Pak. Gitu. Maka kita akan menggunakan teknik yang lain. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan di sini kalau mungkin Bapak Ibu semuanya tahu mungkin teknik fuzzy ya. Bisa kita gunakan menggunakan fuzzy. Boleh ya dengan fuzzy karena fuzzy itu sifatnya adalah rule-nya itu implikasi gitu ya. Artinya apa? Ketika if ini then ini biasanya kayak gitu ya. Kemudian variabelnya ada berapapun
itu tidak masalah, atau himpunannya berapapun itu boleh boleh saja kayak gitu. Karena kalau untuk external smoothing ini sifatnya untuk data time series satu seperti itu Pak, satu runtut gitu aja Pak. Tapi kalau lebih ini external smoothing ini tidak cocok untuk dipakai di sana seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk Pak Afrizal gitu. Jadi untuk kalau untuk kasus-kasus seperti ini boleh bisa menggunakan tadi, salah satu yang bisa kita gunakan itu adalah Fuzzy sih yang pernah untuk memprediksi ya dengan apa namanya, oh kayaknya keadaannya seperti ini dan yang lainnya kayak gitu ya. Karena saya juga pernah bukan bekerja ya, ngerjakan gitu ya, bagaimana ngitung kelembapan itu ya, kelembapan apa namanya, eh bukan kelembapan sih, ngitung curah hujan kalau tidak salah ya, Pak. Ngitung curah hujan itu berdasarkan dari ada suatu kelembapan, kemudian suhu, kemudian dan yang apa ya, kok saya lupa ya. Itu saya menggunakan fuzzy, tapi saya pakai fuzzy yang muda-muda aja sih, pakai fuzzy yang suka mutu aja, artinya yang suka-suka selfie itu. Itu sih yang bisa saya jawab Pak Afrizal. Bagaimana Pak Afrizal? Atau mungkin Pak Afrizal pernah nyoba smoothing dengan atau mungkin pernah nyoba ini dengan feature, karena selama saya melakukan belum pernah pakai yang ini sih kayak gitu. Atau mungkin karena saya nggak tahu juga ya. Saya dulu pernah ini Pak, prediksi ini aja sih. Nilai. Nggih, Saya kan nggak pernah ini kan, ada penilaian aplikasi speed typing. nggih, Nah, tapi saya nggak tahu algoritma penilaiannya seperti apa. Maka dari itu saya ngambil data banyak kayak gitu, ada jumlah ketikannya sama kecepatan pengetikannya dan lain-lain. Terus nggih, nanti tak hitung hasilnya seperti apa. nggih, Cuman cuman waktu itu saya nggak pakai Excel, Pak. Saya coba pakai coding waktu itu. nggih, Cuman ya coba-coba aja sih, nggak tahu ini pakai gimana dan nggih. lain-lain. Oh Itu gitu. aja gitu. Kalau pakai fuzzy bisa sih Pak. Kalau menurut saya sih tadi itu, kalau fuzzy itu kan tidak bisa jalan sendiri ya Pak ya. Kalau fuzzy itu kan harus mempertimbangkan ada variabelnya begitu. Kalau fuzzy kayak kalau kasusnya Pak Afrizal tadi kayaknya bisa menggunakan fuzzy sih kalau menurut saya sih. Kalau misalnya menggunakan Kamins bagaimana nggih Pak? Kamins. Saya nggak pernah kerja dengan Kamins. Bu Rizka pernah kerja Kamins enggak Bu Rizka? Kalau Kamin saya untuk prediksi sih belum Pak. Jadi kalau kemarin saya coba-coba Kamin itu untuk clustering kayak gitu. Jadi penentuannya kayak misalnya kita mau mengelompokkan data apa? Data clustering apa ya? Misalnya contohnya penyakit malaria misalnya kayak gitu. Nah, penyakit malaria ini di Indonesia sebenarnya kayak gimana? Misalnya mau kita kelompokkan di data apa? Sedikit, sedang, tinggi misalnya kayak gitu. Berarti itu K-nya kita pakai K3 kayak gitu. Tapi kalau untuk penggunaan forecasting saya belum pernah sih gitu. Jadi kalau untuk Kaminnya saya pernahnya masih dalam lingkupnya clustering. Oh ini dijawab oleh Pak Nanang. Nggih Bu, Oh clustering iya gitu. betul ya, Ya. ya, ya benar-benar. Atau Jadi mungkin anu nanti ya ini besok ya. beda ini ya, maksudnya beda beda spek, beda pembahasan ya Pak Nanang ya. Jadi kalau yang jadi ini nyambungnya gini Pak Lukman. Kalau yang minggu lalu gitu ya, kalau minggu lalu kita mempelajari tentang klasifikasi ya, Hmm, pengelompokan di mana sudah ada pengenalan datanya gitu. Ada pengenalan datanya, misalnya eh, saya mau mengelompokkan ini kelas A, B, C sudah jelas. Itu kalau klasifikasi. Tapi kalau clustering kita nggak tahu lingkupnya itu ini mau dikelompokkan kemana karena kan nanti harus mencari titiknya kan gitu ya. Mencari titiknya dulu sehingga nanti kita inginnya misalnya mengelompokkan si penyakit malaria tadi contohnya. Penyakit malaria ini kalau kita kelompokkan tiga, misalnya sedikit, sedikit, sedang, tinggi misalnya. Berarti yang termasuk provinsi yang penyebaran malarianya sedikit daerah mana? Atau provinsi-provinsi mana yang termasuk penyebaran malaria yang tinggi? Jadi apa yang bisa diberikan saran? Ya harusnya pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk hidup lebih bersih, kayak gitu. Jadi tujuannya ke sana. Itu kalau cluster.
Gitu sih. Tapi itu nanti beda-beda Pak. Beda-beda Pak Nanang. Jadi kalau misalnya kita pakai Kamin, misalnya nanti ada lagi, kalau tadi pakai K3 ya, bisa jadi juga kita pakai K-nya 2, misalnya hanya digolongkan banyak dan sedikit aja. Atau kita pakai 5 klaster, ya K-nya 5. Berarti nanti ada sangat sedikit, sedang, banyak, dan sangat banyak misalnya. Nah, dari ketiga klaster tadi, klaster 2, klaster 3, klaster 5, itu nanti kita bandingkan. Jadi nanti ada metode pengujiannya sendiri nanti untuk itu Kak Nani. Nah, untuk clustering nanti minggu depan akan kita ulas lagi sama Bulia. Gitu. Oke, berarti lebih sama pakarnya Bulia clustering ya. Betul. Betul. Iya, sama-sama Oke, Pak Nanang. sama-sama Pak Nanang. Nah, ini kan enak kan kayak gini kalau gini Pak ya. Saya nggak bisa jawab, Bu Rizka bisa jawab kan enak sekali nih. Sama-sama. Ya, sama-sama belajar soalnya. Pas ketepak megang clustering juga, kalau pas nggak ketepak ya nggak bisa jawab. Nah, itu. Oke. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silahkan. Ya, saya tak stop share aja. Biar. Ada yang lain mungkin? Gimana Pak, Bu? Enggak apa-apa, tanya aja. Kalau ini tadi karena materinya Pak Lukman tentang meramalkan ya. Yang penting nggak meramalkan masa depan ya Pak Lukman. Bukan, meramalkannya by data. Ya, kalau meramalkan masa depan, ya kita banyak doa aja. Ya. Takutnya nanti ada yang konsul masalah meramalkan masa depan. Waduh, kalau gitu nanti saya balik bertanya ini masa depan yang gimana nanti kalau gitu, Bu. Betul. Tapi kalau misalnya kita pakai data untuk forecasting ya Pak Lukman ya, mungkin yang untuk Bapak Ibu juga pertimbangkan, karena forecasting ini juga nanti bisa jadi untuk TA-nya Bapak Ibu gitu ya, untuk forecasting bisa jadi gitu. Nah, itu pun datanya Bapak Ibu juga harus menyiapkan, karena apa? Kebanyakan gitu ya, kebanyakan itu kurang terpikirkan, maksudnya seperti ini. Misalnya kita sekarang punya data 3 tahun yang lalu gitu ya. Untuk memprediksi tahun depannya lagi, itu juga agak susah untuk pengujiannya Bapak Ibu. Karena apa? Kita harus menguji dulu 2 tahun ke depan. Nah, berarti kan kita harus nunggu lulusnya 2 tahun ke depan dulu. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mau ambil forecasting ya, yang diramalkan mungkin yang tahun ini sama tahun kemarin kayak gitu ya Pak Lukman ya. Sehingga kita nggak perlu nunggu tahunnya berapa untuk cari jalan itu. Seperti kalau forecasting. Gimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang ditanyakan? Atau mungkin kalau tipenya exponential smoothing sendiri sebenarnya hanya satu atau banyak ya Pak Lukman? Kalau macam-macamnya sebenarnya kan ada yang macamnya, tekniknya ada single, double, sama triple sih Bu Rizka. Kalau kita melihatnya gitu. Kalau kita melihatnya single itu kan kita lihat data itu bahwa trennya tidak terlihat, artinya tidak nampak gitu. Tapi kalau misalkan data trennya itu nampak gitu ya, maka kita bisa menggunakan yang double. Artinya kita pemulusannya 2 kali sih kayak gitu. Sehingga yang kita estimasi itu tidak hanya alfa saja, nanti ada beta juga gitu. Nah, tapi kalau untuk yang triple itu pemulusannya sampai 3. Artinya kita mengestimasi alfa gitu ya, juga mengestimasi beta sama mengestimasi gamma gitu. Jadi lebih double gitu ya. Cuman kalau untuk yang di Excel sejauh ini gitu ya, tool yang sudah ada itu masih baru yang single yang saya lihat gitu. Untuk yang triple itu Excel belum support sih kayaknya saya melihatnya gitu ya. Cuman sudah bisa untuk memprediksi kalau kita menggunakan apa namanya exponential smoothing tadi. Tapi hanya basicnya masih single aja sih dengan estimasi alfa itu aja. Nggak sampai ke beta sama gamma gitu. Karena itu pun juga sudah bisa menyelesaikan case ya Pak Lukman ya. Iya, sebenarnya kan ini kan hanya pingin saya dengan exponential smoothing itu salah satu teknik untuk ngisi data yang kosong kemarin sih, missing data itu begitu. Karena kebanyakan kalau kita data science itu kan sifatnya semua by data gitu ya. Nah, dan by data itu kan nggak bisa asal-asal kita hanya data itu saya pinginnya ini begitu. Sebenarnya penanganan data itu boleh-boleh aja sih, secara statistiknya boleh saja gitu ya. Kalau kita nggak memikirkan dalam proses pengambilan keputusan
kayak gitu. Tapi kalau proses untuk pengambilan keputusan kan nggak bisa. Kita hanya asal memprediksi begitu saja, begitu ya. Maka butuh teknik mungkin untuk mengestimasi tersebut atau bahkan untuk meramalkan data tadi. Dan kita juga harus tahu gitu ya. Teknik itu ternyata bisa tidak digunakan untuk data yang sifatnya mundur atau maju atau bahkan bisa keduanya atau seperti apa, begitu. Yang penting ini exponential smoothing ya Bapak Ibu ya, untuk memuluskan data, bukan untuk memuluskan Rambut. Kalau rambut kayaknya mikir ini tadi sudah lurus dengan sendirinya deh Bu Rizka, saya lihat Gitu ini. ya. Ya Pak Ardi ya. Pak Denny udah Pak mikir Denny juga tadi, sudah kayaknya lurus ini saya lebih kayaknya. smoothing juga kayaknya gitu ya. Kemarin yang Pak Denny itu sempat tanya juga Bu Rizka waktu yang Gimana? apa namanya yang ngerjakan apa namanya Tugas yang ngerjakan minggu lalu. yang regresi itu kan gitu Oke. ya. Nah itu sudah tanya kemarin seperti itu gimana Pak kan gitu. Saya bingung, nggak apa-apa Pak dikerjakan sebisanya saja gitu. Terus ternyata tanya lagi Bu Rizka, tanya lagi ternyata hanya apa namanya kesalahan input saja sih kalau saya melihat itu kemarin tuh kayak gitu. Luar biasa loh ya bapak-bapak ini ya. Iya, Bekerja ya sambil ngerjakan tugas gitu ya. makanya luar biasa Ntar lagi banget. UAS juga Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu. Nggih, monggo. Monggo. Sudah jelas? Sudah jelas? Cukup kayaknya. Gimana? Cukup. Kayaknya Cukup kayaknya Oh, Bu Rizka. cukup. Oh, Nggih. kayaknya cukup. Oke. Nah, karena hari ini ya, malam ini adalah last meeting sama Pak Lukman ya. Ya, ada baiknya kita ada dokumentasi Bapak Ibu ya. Oh begitu. Oke. Ya. Bareng, Jadi Bu. mohon Bapak Ibu semuanya bisa open cam ya. Saya ini takutnya kalau ada ini Pak Nanang sama Pak Afingga ini jadinya wajahnya gini terus. Ayo monggo Bapak Ibu kita dokumentasi karena ini last meetingnya sama Pak Lukman, mungkin untuk minggu depan itu last meeting sama Bu Lia. Kuliah, betul. Ya. Maaf Bu sambil ngomong soalnya, nggih. Sambal Benar apa ini Nanang? sambil ya. Oh sambal. Pakai sambal. Nggih, Pak Nanang. Nah ini kan Pak Afri seleksinya nampak ya. Oke. Boleh saya hitung ya Bapak Ibu ya. Mungkin masih. Nah Bu Arti. Kayaknya gimana Bu ini Bu? Terserah bebas. Bebas. Yang penting kelihatan. Kayak apa boleh ya. Ayo Bu Putri. Mbak Bu Setia Karna mungkin bisa on cam. Mungkin ini yang sudah siap on cam hanya ini. Ah kan akhirnya Bu Putri juga kelihatan ya. Pasti cepet-cepet tadi Bu Putri itu ya. Siap-siap gitu ya. Oke. Kemudian Bu Setia Karna. Mungkin bisa on cam Bu Setia Karna. Ayo last meeting loh Bu. Oke lah. Kalau sudah, oke. Saya akan capture Bapak Ibu wajahnya yang tercantik, tertampan ya. Terbahagia. Mungkin kalau lagi sedang bahagia, lagi sedang kurang bahagia bisa berpura-pura bahagia. Gitu katanya. Bisa aja Bu Rizka. Bisa. Oke, saya capture ya Bapak Ibu ya. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke. Mungkin sebelum ditutup sama Bu Rizka, saya terakhir karena ini sebagai pertemuan terakhir ya Bu Rizka ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita sudah alhamdulillah ya 3 kali pertemuan bergabung bersama. Semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama. Saya belajar dari panjenengan semuanya. Kita di sini belajar satu sama yang lain gitu ya. Dan pastinya dalam saya menyampaikan banyak kata-kata yang kurang berkenan atau kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya seperti itu. Mungkin itu saja Bu Rizka yang ingin saya sampaikan. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Lukman atas ilmu-ilmunya. Sama-sama Pak Ardi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Makasih Pak Lukman langsung direspon nih. Sama-sama Pak Denny. Makasih Pak Makasih Bu Rizka. Rizka.
Kami berarti Pak Denny. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu ya untuk pertemuan kita malam ini. Sekali lagi terima kasih Pak Lukman atas materinya yang luar biasa selama 3 minggu ini gitu ya. Nah, meskipun mungkin minggu depan nggak ketemu Pak Lukman, mungkin di semester depannya lagi mungkin akan ketemu dengan Pak Lukman di mata kuliah yang berbeda mungkin. Seperti Mata itu. kuliah agama. Ya, agama itu sudah siap-siap kayak. Oke, ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Pak Lukman. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa Bapak Ibu setelah nanti kuliah selesai, Bapak Ibu silakan mengisi reviewnya ya Bapak Ibu ya. Langsung diisi aja biar gak lupa. Seperti itu. Oke, sekian dulu dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya luar biasa. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu Terima kasih Rizka. Pak Lukman. Sami-sami, Bu saya Rizka. juga terima kasih ke Bapak Ibu semuanya. Ya, saya mohon undur diri.